Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia. Selamat datang di YouTube channel Alif Sarifu pada tanggal 10 Februari 2024 hari Sabtu. Kali ini saya mau mengasihkan dari Upin Ipin keliling dunia. Yang Imlek hari ini adalah Upin Ipin keliling dunia spesial Imlek 2024. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tekan tombol lonceng yang menonton kapan saja dan di mana saja dan videonya yang terbaru. Oke, mari kita menyaksikan dari Upin Ipin keliling dunia spesial Imlek 2024. Selamat menonton. Dimulai dari kota Kairo. Kairo adalah ibu kota Mesir dan kota terbesar di dunia Arab. Wilayah metropolitan Kairo Raya dengan populasi 21,3 juta adalah aglomerasi perkotaan terbesar di Afrika, terbesar di dunia Arab dan Timur Tengah, dan terbesar ke-6 di dunia berdasarkan populasi. Kairo dikaitkan dengan Mesir kuno karena kompleks piramida Giza dan kota-kota kuno Memphis dan Heliopolis terletak di wilayah geografisnya terletak di dekat Delta Nil. Kota ini pertama kali dikembangkan sebagai Fustat, sebuah pemukiman yang didirikan setelah penaklukan Muslim atas Mesir pada tahun 640 di sebelah benteng Romawi. Kononnya ada Babel. Di bawah dinasti Fatimiyah, sebuah kota baru, Al-Qahirah, didirikan di dekatnya pada tahun 969, kemudian menggantikan Fustat sebagai pusat kota utama selama periode Ayyubiyah dan Mamluk. Kairo telah lama menjadi pusat kehidupan politik dan budaya di kawasan itu dan diberi judul Kota Seribu Menara karena arsitektur Islamnya yang dominan. Pusat bersejarah Kairo dianugerahi status situs warisan dunia pada tahun 1979. Kairo dianggap sebagai kota dunia dengan klasifikasi beta plus menurut GAWC. Oke, kita sesaat lagi, jangan kemana-mana, saya akan kembali. Tetaplah di Upin Ipin keliling dunia spesial Imlek 2024. Kembali lagi dari Upin Ipin keliling dunia spesial Imlek 2024. Dimulai dari kota Washington DC. Washington DC adalah ibu kota dari Amerika Serikat. Pada 16 Juli 1790, Kongres Amerika Serikat menyetujui pembentukan distrik khusus untuk digunakan sebagai ibu kota nasional permanen, sebagaimana yang diizinkan oleh Konstitusi Amerika Serikat. Distrik ini bukan merupakan bagian dari negara bagian manapun dan secara langsung diawasi oleh pemerintah federal. Distrik federal dibentuk di atas tanah sepanjang sungai Potomac yang disumbangkan oleh negara bagian Maryland dan Virginia. Namun bagian Virginia dikembalikan kepada Kongres pada 1846. Sebuah ibu kota baru yang dinamai menurut nama George Washington didirikan pada 1791 di sebelah timur pelabuhan Georgetown, kota Washington, Georgetown, dan wilayah terluar di dalam distrik dikonsolidasi dalam satu pemerintahan tunggal pada 1871 yang berbentuk Washington DC seperti sekarang ini. Kota ini berbagi namanya dengan nama bagian Washington yang terletak di pesisir Pasifik Amerika Serikat. Selanjutnya, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro merupakan ibu kota negara bagian Rio de Janeiro, Brazil. Kota ini mempunyai luas sebesar 1.256 km persegi dan penduduk sekitar 6.150. Sekitar 10 juta orang tinggal di wilayah metropolitan Rio de Janeiro yang saat ini merupakan kota terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2012, Rio de Janeiro ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Rio de Janeiro adalah rumah bagi banyak universitas dan institut, merupakan pusat penelitian dan pengembangan terbesar kedua di Brazil. Menurut data tahun 2005, Rio de Janeiro bertanggung jawab atas 17% data ilmiah nasional.
Rio de Janeiro merupakan kota yang paling banyak dikunjungi di Brasil. Dikarenakan keindahan alamnya, karnaval, samba, bossa nova, dan juga pantai Balneario seperti Balada Tijucan, Copacabana, dan Ipanema, dan juga Lebron. Selain pantai, Rio de Janeiro memiliki landmark yang terkenal seperti patung Kristus Penerbus di atas Gunung Chocofarto, Gunung Sugarloaf dengan kereta gantungnya, sama Dome dan Stadion Maradona merupakan salah satu stadion sepak bola terbesar di dunia. Selanjutnya, Vancouver. Vancouver adalah sebuah kota besar di provinsi British Columbia, Kanada. Sebagai kota dengan penduduk paling terbanyak di provinsi British Columbia, sensus 2021 mencatat 662.248 orang di kota Vancouver, bertambah dari 631.486 orang pada tahun 2016. Negara Vancouver memiliki populasi 2,6 juta orang di tahun 2021, menjadikan Vancouver sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Kanada. Vancouver memiliki densitas populasi tertinggi di Kanada, dengan lebih dari 5.400 orang per kilometer persegi. Vancouver adalah salah satu kota dengan etnis dan bahasa paling beragam di Kanada. 52% dari penduduknya bukan penduduk asli bahasa Inggris, 49% bukan penduduk asli bahasa Inggris atau Prancis, dan 50,6% dari penduduknya termasuk kelompok minoritas. Selanjutnya, Kota Meksiko. Kota Meksiko merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di benua Amerika dan di Meksiko. Penduduknya berjumlah 21.200.000 jiwa. Kota ini juga merupakan bagian dari wilayah kota Meksiko Raya. Selain itu, Ciudad de Mexico merupakan kota berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Kita sesaat lagi, jangan kemana-mana, saya akan kembali. Tetaplah hanya di Opini Pink Keliling Dunia Spesial Imlek 2024.
Kembali lagi ke Upin Ipin Keliling Dunia spesial Imlek 2024. Dimulai dari kota Agra. Agra adalah sebuah kota kuno di sungai Yamuna di India. Berada dalam negara bagian Uttar Pradesh. Dia memiliki peranan penting sebagai ibu kota kerajaan Mughal dari 1526 sampai 1658 dan menjadi tujuan wisatawan karena bangunan zaman Mughal yang luar biasa. Ya, terutama Taj Mahal. Dimulai selanjutnya Tokyo. Tokyo adalah salah satu dari 47 prefektur Jepang yang menjadi ibu kota Jepang sejak 1869 hingga 2018. Tokyo lah yang menempati peringkat pertama sebagai wilayah metropolitan terpadat di dunia. Tokyo menjadi tempat berdatangnya kaisar, pemerintah, dan parlemen Jepang. Tokyo mencakup sebagian dari wilayah kantor Kepulauan Izo dan Ogasawara. Tokyo dunia bernama Edo ketika Shogun Tokugawa Ieyasu menjadikan kota ini sebagai markas besarnya pada 1603. Kota ini berganti nama menjadi Tokyo setelah Kaisar Meiji menjadikannya sebagai ibu kota dan memindahkan tatanya dari Kyoto. Pada tahun 1868, metropolis Tokyo dibentuk pada tahun 1943 dari penggabungan bekas prefektur Tokyo dan kota Tokyo. Tokyo seringkali disebut sebagai sebuah kota pada secara resmi. Tokyo merupakan sebuah prefektur metropolitan yang sangat berbeda dari kota biasa dan menggabungkan unsur-unsur kota dan prefektur. Selanjutnya, Seoul. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang berusia lebih dari 600 tahun dan hingga 1945 ibu kota dari seluruh Korea. Sejak berdirinya, Republik Korea dikenal dengan nama Korea Selatan pada tahun 1948. Seoul menjadi ibu kota negara, kecuali beberapa waktu pada masa Perang Korea. Seoul terletak di barat laut negara, di bagian selatan Jet Korea, di Sungai Han. Kota ini adalah pusat politik, budaya, sosial, dan ekonomi Korea Selatan dan Asia Timur. Seoul juga pusat bisnis, keuangan, perusahaan multinasional, dan organisasi global. Sampai sekarang, kota ini dianggap sebagai pusat perekonomian Asia Timur, simbol dari keajaiban ekonomi Korea. Selanjutnya, Bangkok. Bangkok adalah salah satu kota dengan perkembangan yang terbesar, dengan ekonomi yang dinamis dan kemasyarakatan yang progresif di Asia Tenggara. Kota ini sedang berkembang menjadi pusat ekonomi yang dapat menyaingi Singapura dan Hong Kong. Namun mempunyai masalah dalam sektor infrastruktur dan sosial sebagai akibat perkembangan yang pesat. Bangkok telah menjadi pusat di pintu masuk bagi penanam modal asing yang ingin mencari pasar baru di Asia. Kota ini juga mencatat sebagai salah satu kota di dunia dengan laju penambahan konstruksi gedung pencakar langit yang tercepat. Kayakan situs-situs budaya membuat Bangkok sebagai salah satu tujuan wisata terpopuler di dunia. Selanjutnya, Beijing. Beijing adalah ibu kota dari Republik Rakyat Tiongkok. Kota ini merupakan pusat pemerintahan dan perkembangannya dari negara tersebut. Beijing merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan populasi lebih dari 21 juta jiwa. Kota metropolis yang terletak di Tiongkok Utara ini merupakan munisipalitas di bawah kendali langsung pemerintahan pusat Tiongkok yang terdiri dari 16 daerah urban, suburban, dan distrik pedesaan. Munisipalitas Beijing dikelilingi oleh provinsi Hebei, kecuali bagian tenggara yang bertetangga dengan munisipalitas Tianjin. Ketiga divisi administrasi ini secara bersama-sama membentuk megalopolis Xinjiang, sekaligus menjadi wilayah ibu kota nasional Tiongkok. Selanjutnya, Istanbul. Istanbul adalah sebuah kota terbesar di Turki, berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan sejarah negara. Kota ini dikelilingi oleh pusat Bosporus, terletak di antara benua Eropa dan Asia.
dan memiliki populasi lebih dari 15 juta penduduk atau setara dengan 19% populasi Turki. Istanbul adalah salah satu kota terpadat di Eropa, sekaligus menjadi kota terbesar ke-15 di dunia. Kota ini awalnya didirikan sebagai pusat ibu kota Bizantium pada abad ke-7 oleh pemukim Yunani dari Megala. Lalu, pada tahun 330, Kaisar Bizantium Konstantinus Agung menjadikan kota ini sebagai ibu kota kekaisarannya. Awalnya kota ini dinamai sebagai Roma Baru dan kemudian diganti menjadi Konstantinopel untuk mengenang pendiri Bizantium. Kota ini lalu berkembang menjadi tempat keberadaan mercusuar di jalur sutra, sekaligus sebagai salah satu kota terpenting dalam sejarah. Oke, kita sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali. Tetaplah di Upin Ipin Keliling Dunia Spesial Imlek 2024.财神到，财神到，财神到我家大门口，迎财神，接财神，把财神接到我家里头。从今我叫好运，财源滚滚来，多顺利，海奔万里，买马票他得心手，万事都东成西就。财神到，财神到，大家迎接财神到。财神到，财神到，财神到我家大门口，迎财神，接财神，把财神接到我家里头。从今我叫好运，财源滚滚来，多顺利，海奔万里，买马票他得心手，万事都东成西就。财神到，财神到，大家迎接财神到。财神到，财神到，财神到我家大门口，迎财神，接财神，把财神接到我家里头。从今我叫好运，财源滚滚来，多顺利，海奔万里，买马票他得心手，万事都东成西就。财神到，财神到，大家迎接财神到。Kembali lagi dari Upin Ipin Keliling Dunia Spesial Imlek 2024. Dimulai dari kota Sydney. Sydney merupakan
kota terbesar di Australia dan ibu kota negara bagian New South Wales. Sydney memiliki populasi wilayah metropolitan 4,34 juta jiwa dan luas 12.000 km persegi. Penduduknya di Sydney Sydney dan Sydney dijuluki The Harbour City, The City of Village, dan The Emerald City. Sydney merupakan salah satu kota paling multikultural di dunia yang tercermin dari perannya sebagai kota tujuan utama bagi migran ke Australia. Koloni Britania pertama di Australia, Sydney didirikan pada tahun 1788 di Sydney Cove oleh Arthur Phillips. Commodore Fairfield terletak di sebuah truk di Laut Tasman. Sydney dibangun di bukit rendah di sekitar Port Jackson. Kota ini merupakan tempat berdirinya Sydney Opera House dan Harbour Bridge. Wilayah metropolitannya dikelilingi oleh taman nasional dan memiliki banyak teluk, sungai, dan curug. Baiklah, kita sesaat lagi jangan kemana-mana. Saya akan kembali, tetaplah di Upin Ipin Keliling Dunia Spesial Imlek 2024.春天随风而来，大地呈现光彩，鸟语花香的季节总让人期待。门前的桃花开，到处一片爱心海，有缘的情人脸上总幸福可爱。财神呀，请你快下凡来，赐我吉祥，好景常在。姻缘它躲在茫茫人海，将它找出来。桃花开了，开得多么精彩！我和你来细心栽，我的桃花开了，缤纷色彩，展现迷人的风采。春天随风而来，大地呈现光彩，鸟语花香的季节总让人期待。门前的桃花开，到处一片爱心海，有缘的情人脸上总幸福可爱。财神呀，请你快下凡来，赐我吉祥，好景常在。姻缘它躲在茫茫人海，将它找出来。桃花开了，开得多么精彩！我和你来细心栽，我的桃花开了，缤纷色彩，展现迷人的风采。财神呀，请你快下凡来，赐我吉祥，好景常在。姻缘它躲在茫茫人海，将它找出来。桃花开了，开得多么精彩，看了让人心怀开。我的桃花开了，缤纷色彩，展现万般的风采。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，看了让人心怀开。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，展现万般的风采，展现万般的风采，展现万般的风采。Kembali lagi dari Upin Ipin Keliling Dunia Spesial Imlek 2024. Dimulai dari kota Wina
Wina adalah ibu kota Federal Republik Austria dan sekaligus ibu kota merupakan salah satu dari 9 negara bagian Austria. Selama berabad-abad, kota ini telah berperan sebagai ibu kota dari Kekaisaran Habsburg dan saat itu sempat menjadi pusat ekonomi dan tengah bagian selatan Eropa. Dikenal sebagai kota budaya, merupakan tempat kelahiran dari banyak musisi ternama seperti Schubert, Johann Strauss I, dan Brahms. Sedangkan bagi Mozart dan Beethoven, Wina adalah kota dan meniti karir puncak hingga menutup mata. Dengan hal tersebut, dari kota inilah mengerahi guban-guban dan opera terkenal, sehingga dijuluki sebagai kota musik di barat. Sekarang, Wien masih berperan sebagai kota musik, walaupun sudah dilampaui kota-kota lain di Eropa. Selanjutnya, Amsterdam. Amsterdam adalah ibu kota Belanda, sekaligus kota terbesar di Belanda. Posisi Amsterdam saat ini sebagai ibu kota kerajaan Belanda diatur oleh Konstitusi 24 Agustus 1815 dan penerusnya. Amsterdam memiliki penduduk sebanyak 505.000 jiwa di dalam batas kota. Populasi perkotaan 1.209.419 jiwa dan populasi metropolitan 2.158.592 jiwa. Kota ini terletak di Provinsi Holland Utara. Di sebelah barat negara ini, wilayah Amsterdam mencakup bagian utara Randstad, salah satu konurbasi terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa. Selanjutnya, Budapest. Budapest adalah ibu kota dan kota terbesar di Hungaria, serta merupakan kota terbesar ke-10 di Uni Eropa berdasarkan jumlah penduduk di atas kota. Kota ini diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.752.704 jiwa pada tahun 2016 dan mereka tersebar di wilayah seluas 525 km persegi. Secara administratif, Budapest merupakan sebuah kota dan kabupaten dan merupakan pusat wilayah metropolitan Budapest yang memiliki luas sebesar 7.626 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 3.303.786 atau sekitar 33% jumlah penduduk Hungaria. Wilayah metropolitan Budapest memiliki produk domestik bruto sebesar 141,0 miliar dolar pada tahun 2016 atau sekitar 50%. PDB Hungaria. PDB per kapita kota ini mencapai 64.283 dolar atau sekitar 148%. Rata-rata PDB per kapita Uni Eropa berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Maka dari itu, kota ini masuk ke dalam 100 besar kota-kota di dunia berdasarkan pertumbuhan PDB tertinggi pada tahun 2008. Selanjutnya, London. London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya yang merupakan wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya. Berlokasi di sepanjang sungai Thames, London telah menjadi permukiman utama selama 2 milenium sejak didirikan oleh Romawi pada abad pertama dengan nama Londinium. Pusat dari London kuno, yaitu City of London, bersama masih tetap mempertahankan batas-batas abad pertengahannya. Sejak abad ke-19, nama London juga digunakan untuk menyebut kota metropolitan yang berkembang di sekitar pusat ini. Konurbasi dari wilayah-wilayah urban ini pada akhirnya membentuk region London dan wilayah administratif London Raya. Wilayah ini diatur dan dibawahi oleh wali kota London dan majelis London yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Roma. Roma adalah sebuah kota dan comuni khusus di Italia. Roma adalah ibu kota Italia dan Regione Lazio dengan 2,9 juta penduduk dalam wilayah seluas 1.285 km persegi. Roma juga merupakan comune terpadat dan terbesar di negara tersebut serta kota metropolitan keempat di Uni Eropa menurut jumlah populasi di dalam batas kota. Kota metropolitan Roma memiliki populasi 4,3 juta penduduk. Kota ini terletak di bagian barat tengah semenanjung Italia dalam Lazio. Di sepanjang pesisir Sungai Tiber, Kota Vatikan merupakan suatu negara independen yang secara geografis terletak di dalam batas-batas kota Roma, menjadi satu-satunya contoh yang masih
ada negara yang terdapat di dalam suatu kota sehingga kadangnya Roma seringkali didefinisikan sebagai ibu kota dua negara. Selanjutnya, Berlin. Berlin adalah ibu kota Republik Demokratis Jerman dari tahun 1949 sampai 1990 dan ibu kota dari negara Jerman bersatu dari tahun 1871 sampai 1945. Kota ini memiliki penduduk sekitar 3,3 juta jiwa sehingga menjadikannya kota terbesar di Jerman dan kota terbesar kedua di Uni Eropa setelah London. Terletak di bagian timur laut Jerman dan diiringi sungai Spree. Kota ini merupakan pusat dari kawasan metropolitan Berlin-Brandenburg yang berpenduduk sekitar 4,5 juta orang yang berasal lebih dari 180 negara. Sekitar sepertiga kota ini terdiri dari hutan dan taman kota serta danau dan sungai. Selanjutnya, Paris. Paris adalah ibu kota Prancis, terletak di sungai Seine di utara Prancis, di jantung region Ile-de-France. Kota Paris pada batas administratifnya memiliki penduduk 2.197.994 jiwa. United Urban Paris memanjang keluar batas kota administratif dan memiliki penduduk 9,93 juta. Urban Paris memiliki penduduk hampir 12 juta jiwa dan merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di Eropa. Tapi tunggu dulu, jangan lupa saksikan Olimpiade Musim Panas Paris 2024 segera. Selanjutnya, Praha. Praha adalah ibu kota Republik Ceko dan memiliki penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Kota ini dibelah sungai Vltava atau disebut Pulau Moldau dalam bahasa Jerman. Beberapa bangunan yang terkenal di kota ini antara lain ada Jembatan Charles dalam bahasa setempat, Kastel Praha, jam astronomi di Balai dan menara televisi Žižkov. Praha adalah ibu kota dan kota terbesar di Republik Ceko, berada dalam wilayah tengah Bohemia dan sungai Vltava yang terletak di tengah-tengah wilayah Republik Ceko. Setelah Velvet Revolution, terjadilah perpecahan pada negara Czechoslovakia pada akhir tahun 1992, di mana Praha salah satunya ditetapkan sebagai ibu kota Republik Ceko. Ya, Praha telah berdiri sejak abad ke-11 sebagai ibu kota Bohemia yang merupakan tempat tinggalnya para pangeran dan raja-raja Ceko, Romawi, dan Jerman. Wilayah Praha seluas 496 km persegi dengan jumlah penduduk 1.286.008. Selanjutnya, Moskwa. Moskwa adalah ibu kota Rusia sekaligus pusat politik, ekonomi, budaya, dan sains utama di negara tersebut. Moskwa adalah kota berpenduduk terbanyak di Rusia dan Eropa, serta menjadi kawasan urban terbesar ke-6 di dunia. Berdasarkan sensus tahun 2021, Moskwa memiliki penduduk sebesar 13 juta jiwa. Semenjak wilayah kota ini diperluas ke arah barat daya ke kawasan Oblast Moskwa, wilayahnya bertambah luas 2,5 kali lipat dari 1.000 km persegi menjadi 2.500 km persegi dengan tambahan penduduk lebih dari 230.000 orang. Menurut Forbes di tahun 2011, Moskwa merupakan kota yang paling banyak dihuni oleh orang terkaya di dunia. Selanjutnya, Stockholm. Stockholm adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Swedia dan negara Nordik. 949.909 orang tinggal di munisipalitas Stockholm, sedangkan sekitar 1,4 juta orang tinggal di kawasan urban dan 2,2 juta orang di kawasan metropolitan. Kawasan kota ini tersebar dengan 14 pulau-pulau. Di pantai tenggara di bibir danau Malaren. Kawasan ini telah dihuni sejak zaman batu dan didirikan sebagai kota pada 1252 oleh Bergojol. Kota ini memiliki wilayah seluas 188 km persegi. Dan terakhir, Athena. Athena adalah ibu kota negara Yunani dalam bahasa Yunani modern. Kota ini disebut Athena, sedangkan dalam bahasa Yunani kuno dan bahasa Katiforsa disebut Athenae. Bentuk jamak dari Athene, nama Yunani Dewi Athena.
Kota ini berpenduduk sekitar 700.000 jiwa, tetapi bila dihitung dengan daerah metropolitannya, jumlah penduduknya adalah sekitar 3,5 juta jiwa. Athena juga menjadi pusat ekonomi, budaya, dan politik Yunani, atau seringkali disebut sebagai asal dari peradaban Barat karena berbagai pencapaian kebudayaannya pada abad keempat dan kelima dan membuatnya kaya bangunan monumen dan karya seni kuno. Salah satu yang paling terkenal ada Akropolis yang menjadi salah satu bukti seni Yunani klasik. Berbagai warisan budaya ini direnovasi dalam rangka Olimpiade Musim Panas Athena 2004 dan selesai. Oke guys, sekian dari Alif Saripu mengucapkan terima kasih kepada penonton Upin Ipin Keliling Dunia Spesial Imlek 2024. Semoga dapat perjalanan Anda Imlek di Solo, Surakarta, Jawa Tengah yang makanan acara Imlek yaitu soumi, mie panjang, kue keranjang, yursen, ikan ban, dan Jiaozi, dan banyak lainnya. Jangan lupa subscribe, rekomendasi, tekan tombol loncengnya menonton kapan saja dan di mana saja, dan video update yang terbaru. Dan email klik alifsaribu@gmail.com dan websitenya yang seperti ini. Kami dari Upin Ipin Keliling Dunia mengucapkan selamat Tahun Baru Cina 2024. Gongxi Facai. Oh iya, pada Rabu 14 Februari 2023 ada acara Hari Valentine dan Hari Pemilu. Prabowo Gibran. Terima kasih kepada penonton Upin Ipin Keliling Dunia. Saya Alif Saripu dan jumpa pada next video. Salam dunia. Gongxi Fancai. Shen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yes, it can be. Barely even friends, then somebody else unexpectedly. Just a little change, small to say the least, but a little scared. Neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. Oh, oh, ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. Oh, oh, till as old as time, till as old as old, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, certain as the sun, rising in the east, till our song as old as time, beauty and glory, till our song as time, song as old as rhyme, beauty and I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or share your own daydreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But now from way up here, it's crystal clear that now I'm in
soaring, tumbling, freewheeling through a deadless diamond sky. Oh, don't you dare close your eyes. 100,000 things to see. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. With new horizons to pursue, I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. Whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we dream more. Every turn of surprise, with new horizons to present, I'll chase them anywhere. There's time to spare. Anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world. A whole new world. That's where we'll be. Where we will be. A thrilling change. A wondrous place for you and if I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of,
change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. Wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how